wujudnya macam-macam. Dengan ngasih uang, itu wujud kasih sayang. Kasih makan, wujud kasih sayang. Dikasih tempat, wujud kasih sayang. Disekolahkan, wujud kasih sayang. Coba hitung sekarang perwujudan kasih sayang orang tua kepada anak, gak terhitung. Sekarang tinggal kita sikapi kasih sayang kepada Allah, kepada hambanya. Oh, gak terhitung. Gak akan terhitung. Kita menyambungkan diri kita dengan istighfar kepada kasih sayang Allah, turun dari Allah kasih sayangnya. Ingat, kasih sayang itu macam itu. Wah, gak terhitung kasih sayangnya. Mulai kekerasan, dosanya bersih. Tahu-tahu hatinya jadi luluh. Yang tadinya hatinya keras, tidak mau kumpul dengan ulama, tidak mau mendengar kalam para ulama, tidak mau mendengar kalamullah, firman Allah, tidak mau mendengar sabda Rasulullah SAW, tidak mau mendengar syariat, anti syariat Islam. Setelah menyambungkan hatinya kepada Allah, istighfar sebentar, timbul cinta kepada Allah. Berapa banyak orang kafir setelah masuk Islam, orang yang tadinya bukan Islam masuk Islam, spontan menjadi kuat, hatinya menjadi luluh, ibadah giat, bahkan lebih giat ketimbang orang yang dari dulunya Islam. Kenapa? Karena orang yang tadinya gak Islam masuk Islam diberi istighfar yang luar biasa kepada Allah, mengakui kesalahannya, meminta ampun dari Allah sebesar-besarnya. Allah sikapi dengan kasih sayangnya sehingga menjadi wali Allah, sehingga menjadi orang soleh. Banyak yang tadinya melakukan kesalahan, kemudian tatkala melakukan kesalahan gimana? Tatkala melakukan kesalahan, dia istighfar kepada Allah, menjadi orang-orang yang terpilih. Berapa banyak yang terhitung? Al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dulunya adalah begal kelas kakap. Bayangkan, begal kelas kakap. Begal kelas kakap, begalnya juga terang-terangan. Itu kalau ada polisi di zaman beliau gitu kan, kalau sekarang polisinya gak berani. Kalau kepada yang namanya Fudail bin Iyad, mohon maaf, angkat tangan, mati saya di sana. Tapi bagaimana setelah beliau tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, lewat ayat Al-Qur'anul Karim, mendengar kata-kata alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang yang beriman untuk hatinya khusyuk menghadap kepada Allah? Belumkah saatnya untuk orang yang beriman hatinya khusyuk menghadap kepada Allah, mendengar ayat itu spontan menangis istighfar kepada Allah? Kita tahu sampai sekarang namanya terkenal sebagai orang yang mempunyai derajat yang luar biasa, Al-Imam Fudail bin Iyad. Julukannya juga imam, padahal dulunya siapa? Subhanallah. Seperti inilah sikap Allah kepada orang yang berbuat kesalahan. Seperti ini sikap Allah kepada orang yang berbuat kesalahan. Kalau dia bertobat, akan Allah hapus kesalahannya, akan Allah tinggikan derajatnya. Kemudian di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Takhallagu bi akhlaqillah", berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Sikap kita mau gimana kepada orang yang berbuat kesalahan? Pertanyaannya sekarang, sikap kita gimana? Itu kan Allah. Sikap kita, Ustaz, sikap saya kepada orang yang berbuat kesalahan harus gimana? Kata Nabi, "Takhallagu bi akhlaqillah", berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Allah tatkala orang berbuat kesalahan, gimana sikap Allah? Allah gimana? Allah ampuni kesalahannya. Udah Allah ampuni, utarakan dengan dalam ayat Al-Quran, "Afallahu amma salaf", Allah maafkan kesalahan kamu yang dulu. Hapus sama Allah. Udah dihapus sama Allah. Gak ada riwayat, gak ada. Dihapus sama Allah. Di sisi Allah, Allah gak akan mempermasalahkan kembali kesalahan yang dulu setelah diampuni oleh Allah. Orang yang sebelumnya bukan Islam, kemudian sekarang masuk Islam, tatkala masuk alam akhirat, apakah Allah permasalahkan dulunya sebelum masuk Islam? Sehingga kalau Allah permasalahkan, berarti statusnya kafir sebelumnya, masuk neraka selama-lamanya. Buktinya lah, tidak. Setelah dia masuk Islam, udah Allah maafkan yang